Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di training bersyarat malam hari ini, yaitu sebuah training yang tidak semua orang bisa hadir di training malam hari ini, hanya Bapak Ibu atau teman-teman yang sudah memenuhi kualifikasi sebagai core leader atau sebagai core leader aktif yang berhak ikut acara malam hari ini, yaitu orang-orang atau Bapak Ibu atau teman-teman yang sudah melakukan sistem BBS, ya, mulai dari bikin surat pernyataan bermaterai, menjalankan 7 langkah sukses BBS, menjalankan 5 kebiasaan core leader, dan menggerakkan timnya dengan buku 7 checklist BBS, dan membuat buku laporan harian ya di grup WhatsApp The Eagle Team, ya, atau di buku laporan harian Anda masing-masing. Dan yang terakhir, Anda sudah ikut Facebook berbayar, ya. Nah, karena Anda memenuhi kualifikasi itu, maka Anda berhak ikut acara malam hari ini. Ya, jadi sekali lagi yang berhak ikut acara di malam hari ini adalah orang-orang yang sudah menjalankan sistem BBS. Ya. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi malam hari ini saya berbicara kepada Anda yang betul-betul dalam tanda kutip ya bukan member biasa, ya. Saya berbicara kepada hari ini Anda yang sudah memutuskan ya untuk hari ini fokus dan komitmen menjalankan sistem BBS setiap hari tanpa protes, tanpa menunda, tanpa mengeluh, tanpa alasan. Ya. Sehingga ya Bapak Ibu semuanya malam hari ini sekali lagi ya saya tegaskan kepada Anda semuanya, bagi Anda yang hari ini ya 3 kali berturut-turut ya tidak hadir secara live, ya ini sudah minggu kedua ya. Nanti kita lihat di minggu ketiga, ya siapapun di grup WhatsApp The Eagle Team yang 3 kali berturut-turut tidak hadir, maka dengan tegas dan mohon maaf sekali lagi, ya kita akan keluarkan dari grup WhatsApp The Eagle Team. Ya, jadi The Eagle Team ini kan jumlahnya ada 150 sekian ya totalnya. Nah, kita lihat sampai sejauh mana dalam training 3 kali berturut-turut itu tingkat kehadirannya. Ya, karena apa? Ya, karena sekali lagi kita butuh orang-orang yang betul-betul hari ini serius Bapak Ibu. Orang-orang yang betul-betul komitmen terhadap impiannya. Bukan orang-orang yang dalam tanda kutip bermain-main dengan impiannya. Ya, bukan orang-orang yang hari ini dalam tanda kutip tidak peduli dengan ya impian mereka. Ya, kita nggak butuh orang-orang seperti itu Bapak Ibu. Ya, kita butuh orang-orang yang betul-betul hari ini peduli sama impiannya. Orang-orang yang betul-betul siap memperjuangkan impiannya. Ya, apapun tantangannya, apapun gesekannya, mereka selalu fokus dan komitmen terhadap impiannya. Dengan apa? Menjalankan sistem BBS setiap hari. Ya, sehingga apa? Bapak Ibu sekali lagi, ya, 3 kali pertemuan ini harus menjadi bahan evaluasi Anda. Mana ya tim Anda yang betul-betul core leader aktif, tim Anda yang betul-betul elang sejati, ya, tim Anda yang betul-betul mengerti bagaimana caranya membangun bisnis ini. Ya, dan ini sekali lagi Anda nggak butuh banyak orang, hanya butuh 2 orang saja yang ada di generasi 1 Anda masing-masing yang betul-betul layak bekerja sama dengan Anda. Ya, yang betul-betul fokus dan komitmen terhadap impiannya. Sekali lagi hanya butuh 2 orang Bapak Ibu, hanya butuh 2 orang yang betul-betul on system. Ya. Nah ini Bapak Ibu, karena apa Bapak Ibu? Sekali lagi, ya
Kalau Anda menjalankan bisnis jaringan tidak on system, ya, Anda mau sehebat apapun Anda, itu pasti Anda akan berhenti Bapak Ibu. Anda tidak akan pernah nyampe garis finish. Mau sehebat apapun Anda, mau Anda punya kemampuan mengajak ratusan mitra baru, itu menjadi percuma Bapak Ibu ketika Anda tidak on system. Menjadi tidak ada gunanya ketika Anda tidak on system. Karena apa? Karena udah otomatis ya, ibaratkan bikin bangunan, bangunan yang Anda bangun itu udah pasti akan hancur, akan rontok, akan ya member Anda akan ya muntaber, mundur tanpa berita, ya. Akan banyak yang berguguran Bapak Ibu. Ketika Anda menjalankan bisnis jaringan itu tidak on system. Ya, makanya kita tidak butuh hari ini ya dalam tanda kutip orang-orang yang apa ya? Yaitu yang kita sebut sebagai benalu, orang-orang yang hanya menemuin grup. Ya, orang-orang yang hari ini ya tanda kutip apa ya? Ya kasar kata hanya iseng ya. Kenapa saya katakan iseng? Nah, dia kan hari ini sudah katanya mau komitmen, katanya hari ini mau fokus, katanya mau memperjuangkan impiannya. Tapi faktanya ya kan komitmennya nggak ada, fokusnya nggak ada. Itu artinya apa Bapak Ibu? Ya main-main gitu loh. Iseng namanya. Nah, kita nggak butuh orang-orang seperti itu. Karena sekali lagi ini bisnis. Ya, ini bisnis Bapak Ibu. Bisnis itu ya betul-betul fokus Bapak Ibu, komitmen bagaimana membangun ya omset Anda. Ya, omset Anda itu dipengaruhi oleh apa? Oleh aset yang Anda bangun. Aset Anda itu siapa? Core leader aktif gitu. Ya, aset Anda itu siapa? Pelanggan tetap. Ya. Aset Anda itu siapa? Elang sejati Anda. Ya. Nah, malam hari ini saya cek baru ada 44 dari yang absen tadi berapa orang ya. Coba saya lihat absen terakhir itu udah posisi berapa hari ini. Ya, posisi absen udah nyampe sekitar 69. Yang izin 12 ya. Ada 12 orang yang izin. Ya, berarti secara kehadiran harusnya posisinya sekarang sudah 69. Tapi yang secara live sekarang baru sekitar 43 atau 44. 42 ya, 44 lah tadi posisi terakhir. Ya berarti ada sekitar 25 orang yang tadi absen tapi nggak tahu rimbanya kemana. Ya, atau ada orang di grup ya, grup WhatsApp the Eagle Team. Ini kan totalnya hampir sekitar 100 ya, 59. Ya, ada 159 tapi faktanya yang hadir sama yang izin, yang izin tadi 12 ditambah 43, yang 44 lah, 44 sama 12 itu kurang lebih 59. Berarti 100 orangnya kemana? Nah ini, jadi siap-siap nanti kita cek pertemuan minggu ketiga, minggu depan. Minggu depan, kalau hari ini Anda yang ada di grup itu 3 kali berturut-turut gak hadir, maka kita akan keluarkan. Ya, jadi kasih tahu tim Anda masih ada kesempatan minggu ke depan. Data yang minggu kemarin sudah saya save. Saya sudah ada datanya yang hadir siapa saja kemarin, yang izin siapa. Malam hari ini saya minta tolong nanti ya, biasanya Pak Sumintar ya. Minta tolong nanti screenshot di akhir sesi ya Pak Sumintar ya. Saya minta tolong. Siap. Ya, minta tolong nanti ada screenshot supaya nanti kita punya data minggu kedua ini berapa orang hadir. Nanti minggu ketiga totalnya berapa yang hadir nanti kita cek. Kalau di situ tidak ada nama tim Anda atau nama Anda, ya atau nama siapapun di situ yang 3 kali berturut-turut hadir, maka saya akan keluarkan dari grup WhatsApp The Eagle Team. Siap Pak Drian. Ya.
Nah, sekali lagi kita nggak butuh banyak orang, Bapak Ibu, ya. Kita nggak butuh banyak orang. Selalu saya katakan, ya, 70 orang pun nggak ada masalah. 80 orang pun juga nggak ada masalah di grup itu. Tapi betul-betul kehadiran di training hari Minggu itu betul-betul paling nggak mencapai angka 95%. 5%-nya izin, gitu. Bukan kayak sekarang, ada grup, total grup 159, tapi yang hadir ya sama yang izin sekitar 12, ya sekitar 60 orang. 60 orang, ya kurang lebih 99 orangnya kemana? Ya, 99 orangnya kemana? Nah ini yang saya katakan kenapa ya banyak orang yang ingin sukses di bisnis jaringan tapi nggak mengerti caranya, atau sudah ngerti caranya tapi nggak mau menjalankannya, ya. Sudah dikasih tahu sponsornya, sudah dikasih tahu leadernya, sudah dikasih tahu mentornya, harus menjalankan sistem BBS setiap hari, tanpa protes, tanpa bangkang, tanpa mengeluh, tanpa menunda, tanpa alasan. Itu kan saya pikir sudah berkali-kali, ya, sudah berkali-kali disampaikan oleh saya, oleh leader Anda, sponsor Anda. Tapi faktanya, ya, tidak semua orang hari ini menjalankan sistem BBS seperti yang kita harapkan. Nah, artinya di sini Bapak Ibu sekali lagi, ya banyak orang yang ingin sukses tapi tidak mau membayar harganya. Ya banyak orang yang ingin mewujudkan impiannya tapi hanya sekedar pingin. Kemarin saya kasih catatan ya, atau tadi pagi saya kasih catatan. Apa sih bedanya orang yang pingin sama komitmen? Ya, Anda mungkin tadi pagi ya baca catatan BBS yang saya kirim, catatan BBS 193. Apa sih perbedaan orang yang hanya tertarik atau pingin sama komitmen? Ya di sini Anda bisa melihat. Di sini Anda bisa melihat banyak orang yang pingin tapi tidak berani membayarkannya. Faktanya apa? Mereka tidak selalu hadir di training sama privat BBS. Faktanya mereka tidak selalu lihat rekaman. Faktanya mereka tidak selalu menjalankan apa ilmu yang mereka ya lihat di training di privat, di rekaman. Ya, nah itu berarti hanya sekedar pingin. Ya, mereka itu hanya menjalankan bisnis itu kalau sesuatu yang menyenangkan mereka, dalam tanda kutip itu mudah atau gampang baru jalan. Nah, giliran dapat gesekan, giliran dapat tantangan, rintangan, ya sudah nggak lanjut lagi, sudah nggak action lagi, sudah nggak fight lagi, gitu. Sudah nggak on system lagi. Nah, itu. Tapi kalau orang sudah komitmen Bapak Ibu, mau ada gesekan kayak gimana pun, mau tantangan kayak gimana pun, mau caranya gimana pun, yang penting halal, maka orang-orang komitmen ini akan selalu ya fight, selalu menjalankan ya strategi ataupun hari ini arahan ataupun solusi yang diberikan oleh leadernya atau mentornya. Ya, kalau dalam hal ini apa? Yaitu menjalankan sistem BBS setiap hari. Ya, dan orang-orang yang komitmen ini betul-betul apa ya? Orang-orang yang peduli sama impiannya. Orang-orang yang digerakkan oleh impiannya. Orang-orang yang hari ini fight karena impiannya, bukan karena hari ini orang lain, ya seperti kayak sponsor, leader, mentor. Tapi betul-betul itu lahir dari dalam pikiran hati mereka untuk apa? Untuk komitmen memperjuangkan impiannya. Ya, makanya selalu sering saya katakan kan, orang yang punya impian itu sebetulnya nggak perlu didorong-dorong. Orang yang punya impian itu nggak perlu disuruh-suruh, nggak perlu diingetin. Dia pasti akan apa ya, inisiatif. Dia akan proaktif untuk menjalankan sistem BBS. Ya, dia sudah betul-betul terpatri di pikiran hati actionnya bahwa untuk hari ini nyampe garis finish, dia harus menjalankan sistem BBS setiap hari. Itu sudah mendarah daging gitu. Ya, udah masuk ke aliran darahnya gitu. Jadi dia sudah tahu apa yang harus dilakukan.
tanpa harus menunggu komando dari leader maupun mentornya, tanpa harus menunggu instruksi atau arahan atau perintah dari sponsor atau leader atau mentornya. Ya, jadi punya inisiatif sangat tinggi, proaktif sangat tinggi. Ya, ya kalau sistem mengatakan bikin surat pernyataan bermaterai, otomatis dia langsung bikin surat pernyataan bermaterai tanpa hari ini menunda, tanpa banyak alasan, tanpa banyak ribet dan sebagainya gitu. Ya, kalau sistem mengatakan harus melakukan 7 langkah sukses, dia langsung melakukan 7 langkah sukses. Kalau ada yang belum jelas, konsultasi ke leader atau mentor dari 7 langkah sukses itu. Selanjutnya apa? Dia akan melakukan 5 kebiasaan core leader tanpa harus diingatkan, tanpa harus diingetin, tanpa harus didorong-dorong oleh leader maupun mentornya maupun sponsor. Dia langsung melakukan 5 kebiasaan core leader, nggak jelas konsultasi ke leadernya. Dia langsung melakukan apa? Ya, menggerakkan timnya dengan buku 7 checklist BBS setiap hari. Bangun tidur, dia buka buku 7 checklist BBS, dia cek dari mitra pertama, mitra kedua, 3 sampai terakhir seperti apa checklist 1 sampai 7-nya. Dia cek mana member-member yang harus diperbaiki, checklist 1 sampai 7, mana yang harus diperbaiki, mana harus dikontrol. Ya, mana yang on system, mana yang tidak, mana yang hari ini betul-betul fight, mana yang tidak. Itu akan terlihat dari buku 7 checklist Anda. Ya, jadi Anda itu punya data yang betul-betul nggak asal gitu. Karena semuanya tercatat di buku 7 checklist Anda. Dari member pertama Anda sampai member terakhir itu ketahuan semua sama Anda. Ini on system, ini enggak, ini on system, ini enggak, ini on system, ini enggak, ini enggak, ini enggak, ini on system. Itu semuanya sudah ada di buku 7 checklist BBS Bapak Ibu. Ya, checklist 1 gimana, checklist 2 gimana, 3, 4, 5, 6, 7 gimana, itu semuanya sudah ada di buku Anda. Sehingga Anda itu tidak mengira-ngira. Anda itu tidak apa ya, tidak asal apa ya, menghakimi atau mengevaluasi tim Anda itu seperti apa, karena semuanya sudah tercatat di buku Anda, ya. Nah, Anda juga udah pasti, ya kan, selanjutnya apa, bikin buku laporan harian. Dari buku laporan harian ini akan Anda, apa ya, Anda selalu evaluasi, ya. Anda akan selalu evaluasi bagaimana hari ini lebih baik nggak dari kemarin, ya. Terus gimana besok supaya lebih baik. Itu kan Anda punya datanya di buku laporan harian Anda. Bagaimana market, ya. Bagaimana orang-orang yang minat tapi belum transfer. Bagaimana follow up-nya. Bagaimana fondasi saya. Generasi 1 saya gimana fondasi saya. Generasi 2 gimana, generasi 3 gimana. Itu kan semuanya Anda evaluasi tiap hari Bapak Ibu. Sehingga apa? Dari situ Anda akan tahu apa yang harus Anda lakukan besok gitu loh. Ya karena semua ilmu sudah kita berikan hari Rabu, hari Jumat, hari Minggu, semua sudah kita berikan kepada Anda. Anda kan tinggal evaluasi. Mana yang harus Anda perbaiki? Apakah uang marketnya harus Anda perbaiki? Apakah hari ini follow up-nya? Apa hari ini bangun timnya? Mana yang harus Anda perbaiki gitu loh. Karena semua ilmu sudah kita berikan di hari Rabu, hari Jumat, hari Minggu. Bagaimana membawa uang market sampai Anda ketemu core leader aktif itu kan semua sudah kita berikan di hari Rabu, hari Jumat. Ya tinggal Anda lihat rekamannya, Anda lihat, Anda praktekkan, Anda kalau ada yang belum jelas Anda konsultasi. Ya dari hari Rabu, hari Jumat kemarin, ya. Hari Rabu saya minta testimoni Pak Surahman. Hari Jumat saya minta testimoni Mas Alfian. Dari situ kan Anda bisa mengambil hikmah, mengambil apa inspirasi. Pak Surahman hanya dengan 2 teknik saja, grup Facebook sama marketplace, itu dalam waktu seminggu itu bisa menghasilkan mitra baru 5, ya. Mas Alfian yang masih duduk di bangku SMK kelas 3, ya. Itu hanya 1 teknik saja marketplace, itu bisa membangun mitra baru yang jumlahnya luar biasa banyak gitu Bapak Ibu. Bahkan bisa membawa market sampai 70 orang. Itu member baru loh ya, Mas Alfian itu bukan member lama, member baru itu, ya.
hari ini atau kemarin ya. Kemarin Pak Suraman daftarkan berapa orang Pak kemarin dalam satu hari? 2 orang kalau nggak salah ya Pak ya. Pak Suraman ada nggak? Atau hari ini? Ya Pak, 2 Pak. Kemarin ya Pak ya atau hari ini? Ya kemarin Sabtu 2 orang Pak. Nah itu Pak, kemarin satu hari 2 orang, bayangkan. Satu hari 2 orang. Ya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi apa ya Bapak Ibu? Kalau Anda itu on system, Anda itu udah pasti akan seperti mereka gitu loh. Ini kan yang saya minta testimoni kan orang-orang baru semua Bapak Ibu. Ya, bukan orang-orang lama. Kalau yang orang lama yang seminggu-minggu sebelumnya seperti leader-leader Anda itu kan orang-orang lama. Nah, minggu kemarin sengaja saya minta testimoni itu orang baru. Artinya maksud saya apa sih Bapak Ibu? Kalau Anda betul-betul on system, maka sekalipun Anda itu orang baru bergabung, Anda akan punya peluang yang sama untuk membangun mitra baru. Gitu. Ya, kan kemarin ya Anda lihat sendiri tadi testimoni dari Pak Suraman dalam satu hari bisa joinkan 2 orang. Ini orang baru Bapak Ibu, bukan orang-orang lama gitu loh. Ya. Apalagi yang Mas Alfian kemarin, ya itu kan orang baru banget gitu. Ya. Nah, artinya gini Bapak Ibu. Ya, di bisnis jaringan. Di bisnis jaringan sekali lagi tolong Anda perhatikan, tolong garis bawahi merah. Di bisnis jaringan itu nyawanya itu ada di sistem Bapak Ibu. Nyawanya itu ada di sistem. Jadi kalau Anda menjalankan bisnis jaringan nggak pakai sistem, ya tidak membuat surat pernyataan bermaterai sampai Facebook berbayar, itu artinya bisnis Anda itu nggak ada nyawanya. Ya. Sekalipun Anda, sekali lagi, Anda punya kemampuan bisa membangun mitra baru, ya di atas 100 orang atau di atas 50 orang, tetap itu tidak akan bisa membuat Anda bisa sukses, Bapak Ibu. Ya, faktanya di bisnis jaringan Cimo ini, dan selama ya mungkin Anda di bisnis jaringan di luar Cimo, selama Anda tidak on system, maka Anda akan berhenti Bapak Ibu. Pasti akan berhenti. Pasti akan berhenti. Ya, seperti tadi saya kirim flyer tadi siang, ya 2 rahasia untuk sukses. Yang pertama Anda segera mulai, yang kedua apa Anda selesaikan. Kenapa orang gagal sukses? Kenapa orang sukses itu gagal? Karena ya tidak pernah memulai, itu yang pertama. Yang kedua, udah memulai tapi di tengah jalan berhenti. Ya. Kenapa berhenti ini? Karena tidak on system. Sehingga dia akan mudah pindah ke perusahaan lain. Pindah ke lain hati, kalau tadi di flyer saya tulisnya seperti itu. Nah, selama Anda tidak on system, mau perusahaan kayak gimana pun, sekali lagi ya, mau perusahaan kayak gimana pun, mau modal berapapun, mau produk sehebat apapun, mau marketing plan sekeren apapun, Bapak Ibu, Anda tetap akan berhenti, Bapak Ibu. Anda akan tetap berhenti. Ya, banyak sekali hari ini leader-leader Anda dulu yang punya kemampuan bisa bangun mitra baru di atas 50. Ya, dalam waktu kurang dari ya maksimal 5 bulan lah mereka berhenti. Nggak nyampe 1 tahun mereka sudah pindah-pindah perusahaan itu sampai 3 perusahaan. Ini. Itu kenapa Pak? Karena tidak on system. Ya, yang namanya pengusaha Bapak Ibu itu selalu fokus bangun sistem. Itu pengusaha Bapak Ibu. Supaya sistem inilah yang akan menghasilkan income buat pengusaha ini. Bukan dia yang menghasilkan uang, tapi sistem yang menghasilkan uang. Ya, makanya dia betul-betul fokus bangun sistem Bapak Ibu. Itu pengusaha. Tapi kalau Anda hari ini ya
tipenya pedagang, penjual, atau karyawan, maka sebetulnya Anda nggak perlu sistem. Karena apa? Karena diri Anda bisa menghasilkan uang tanpa sistem. Tapi kalau Anda mau disebut sebagai pengusaha, maka apa? Anda akan fokus bagaimana caranya bangun sistem. Supaya sistem inilah yang akan menghasilkan uang buat pengusaha ini. Bukan dia yang menghasilkan uang. Ya, itu ciri pengusaha. Tapi kalau Anda tidak on sistem, berarti tipenya Anda itu bukan tipe pengusaha, tapi tipenya pedagang atau penjual atau karyawan. Makanya kalau Anda di bisnis jaringan tidak on sistem, berarti Anda itu salah tempat. Anda salah tempat, Bapak Ibu. Anda cocoknya itu jualan, Anda dagang atau kerja. Tapi kalau Anda hari ini betul-betul mengerti hari ini Anda menjalankan sebuah bisnis, ya apalagi di bisnis jaringan, maka Anda akan betul-betul pegang yang namanya sistem. Anda tidak akan pernah keluar dari sistem. Ya, Anda akan pegang dari Anda terus pegang sistem. Mau kondisi seperti apapun Anda akan pegang sistem. Dan sekali lagi sukses itu tidak tergantung ya siapa sponsor Anda, leader Anda, mentor Anda, atau siapa member Anda, tapi tergantung Anda on sistem atau tidak. Ya. Kalau Anda on sistem, maka kami pastikan Anda akan segera ketemu 2 orang on sistem. Itu udah pasti Bapak Ibu. Dan Anda juga nanti akan bisa membangun generasi 2, 4 orang on system. Anda akan juga bisa membangun generasi 3, 8 on system, dan seterusnya sampai generasi 20. Selama Anda pegang sistem. Ya, makanya Bapak Ibu, sekali lagi, minggu terakhir ya ini ya, mulai dari tanggal 22 besok, sampai nanti minggu depan, tolong Anda sosialisasikan kepada semua orang atau semua tim Anda yang ada di grup The Eagle Team. Ya, The Eagle Team itu kan ada 159. Tolong Anda catat generasi 1 Anda masing-masing. Anda catat, Anda sosialisasi. Kalau sampai di tanggal minggu ke depan mereka nggak hadir 3 kali berturut-turut, maka Seninnya itu akan kita keluarkan. Seninnya. Karena kita tidak butuh orang-orang yang tidak on system. Ya, kita tidak butuh orang-orang yang hanya sekedar menu-menuin grup. Kita tidak butuh orang-orang yang hari ini main-main dengan impiannya. Ya, kita tidak butuh orang yang main-main dengan impian mereka, impian Anda. Ya, karena di bisnis Simo ini ya segala macam itu sudah ada. Anda mau alasan gaptek, di sini sudah banyak yang gaptek yang bisa berhasil melewati prosesnya. Anda bilang kepala 6, di sini banyak kepala 6 bisa melewati proses. Anda bilang hari ini sinyalnya nggak bagus, di sini banyak yang sinyalnya nggak bagus tapi tetap eksis mereka. Anda bilang kuotanya habis, banyak sekali kuotanya habis yang masih eksis di sini. Anda alasan apa lagi? Di sini sudah ada semuanya yang menjadi bukti fakta bahwa sekalipun mereka hari ini ya tanda kutip gaptek kepala 6, kuotanya habis, sinyalnya nggak ada, memorinya kecil, HP-nya jadul, mereka tetap eksis. Mereka tetap on system. Mereka tetap terhubung dengan saya. Mereka tetap terhubung dengan leadernya. Mereka tetap terhubung dengan sponsornya. Sekalipun kondisinya ya seperti tadi gitu loh. Ya, ingat ya, impian Anda, sekali lagi, impian Anda, itu tergantung Anda Bapak Ibu. Bisa atau tidak terwujud impian Anda, itu tergantung Anda, bukan tergantung orang lain. Tergantung Anda. Andanya mau on system atau tidak, itu Bapak Ibu. Dan faktanya hari ini, ya banyak sekali sudah bisa melewati proses sistem itu dari surat pernyataan bermaterai sampai Facebook berbayar, sudah bisa banyak yang menjadi contoh buat Anda semua gitu.
Leader-leader Anda itu kan contoh semua. Mereka sudah bikin surat pernyataan bermaterai, mereka melakukan 7 langkah sukses tiap hari, mereka melakukan 5 kebiasaan core leader tiap hari, mereka menggerakkan timnya dengan buku 7 checklist BBS, mereka bikin laporan harian tiap hari, mereka ikut Facebook berbayar. Itu kan contoh terbaik yang bisa Anda contoh gitu loh. Dan ketika Anda on system, maka Anda akan seperti leader Anda. Bahkan orang-orang yang baru pun ketika mereka mencontoh leadernya on system, mereka juga bisa ngikutin ritmenya gitu loh. Ya, seperti Pak Surahman dari ini Mas Alfian yang kemarin saya minta testimoni. Ayo Bapak Ibu, jangan buang-buang waktu. Jangan buang-buang waktu. Jangan sampai setiap lebaran itu kehidupan Anda nggak ada perubahan gitu loh. Ya, ingat ya, Anda ini sudah dikasih tahu caranya. Anda sudah punya project bisnis keren. Ya, project bisnis ini selama masih ada manusia di dunia ini, project bisnis Anda tidak akan pernah tutup. Karena apa? Karena project bisnis Anda ini ya produknya itu produk yang berkaitan dengan kebutuhan pokok. PPOB, travel, warung Cimo, iklan baris. Itu kebutuhan pokok Bapak Ibu. Jadi selama masih ada manusia, bisnis Anda tidak akan pernah tutup. Selama masih ada manusia. Kecuali kalau manusia yang sudah nggak ada, mungkin bisnis kita tutup. Tapi selama masih ada manusia, maka manusia ini pasti akan membutuhkan namanya PPOB. Travel, warung Cimo, iklan. Yang kedua, Anda punya marketing plan yang sangat keren. Sekalipun modal cuma 38.000, sekalipun modal 38.000 nih, tapi project bisnis Anda itu tidak kalah sama orang yang modalnya itu ratusan juta, makan miliaran, Bapak Ibu. Karena apa? Karena potensi masing-masing project bisnis Anda itu punya potensi income tak terbatas semua. Gitu loh. Jadi enggak gara-gara modalnya 38.000 terus hasilnya juga kecil. Enggak, potensinya Anda bisa lihat sendiri. Ya, waktu simulasi yang saya terangkan dari Senin. Seperti apa itu simulasinya? Ya. Yang ketiga, Anda sudah punya caranya gitu loh Bapak Ibu untuk menaklukkan marketing plan itu, yaitu apa? Sistem BBS. Di mana sistem BBS ini sudah hari ini membuktikan kepada Anda yang gaptek kepala 6, kepala 7 itu bisa melewati sistem ini. Bisa menjalankan poin 1 surat pernyataan bermaterai, bisa menjalankan 7 langkah sukses, bisa menjalankan 5 kebiasaan core leader, bisa menjalankan hari ini buku 7 checklist BBS, bisa menjalankan buku laporan harian sama Facebook berbayar. Itu kepala 6, kepala 7 gaptek. Apalagi kalau Anda hari ini yang kepala 5, kepala 4, kepala 3, kepala 2. Yang lama bisa, yang baru juga bisa. Kemarin sudah saya minta testimoninya. Mas Alfian itu baru. Pak Surahman juga baru. Kalau sebelum-sebelumnya adalah member-member yang lama, Bapak Ibu. Mungkin Anda masih alasan, ya kan dia lama. Nah kalau Pak Surahman sama Mas Alfian kan orang-orang, hitungannya orang-orang baru Bapak Ibu. Bukan orang-orang lama banget. Ya, Bapak Ibu sekali lagi, jangan buang-buang waktu Anda. Ya, sekali lagi jangan buang waktu Anda. Makanya mulai minggu depan, ya Senin depan, kita akan bekerja sama dengan orang yang tepat. Tidak masalah di grup elang itu cuma 70 orang atau 80 orang. Enggak masalah. Tapi itu menjadi starting point yang penting buat bisnis kita masing-masing. Kita tahu siapa yang sebenarnya ya on system itu siapa. Siapa yang elang sejati itu siapa sih? Siapa yang peduli sama impiannya itu siapa sih?
Siapa yang mengerti caranya bangun bisnis jaringan itu siapa? Itu Senin depan Anda akan tahu. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau Anda on sistem, bisnis ini tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit. Dong Pak Suraman itu sehari daftarin 2 orang. Pak Suraman seminggu bisa daftarin 5 orang. Itu orang baru Bapak Ibu. Hanya mengandalkan grup Facebook sama marketplace saja. Mengandalkan marketplace saja. Apalagi kalau Anda menjalankan 12 teknik promosi. Kayak apa itu market Anda? Ya, kayak apa market Anda Bapak Ibu? Wong dengan marketplace Facebook aja sebetulnya bisa bisa membuat Anda punya market banyak sekali. Apalagi Anda menjalankan 12 teknik promosi. Ya. Kalau masalah presentasi follow up itu kan boleh katakan tidak terlalu rumit karena Anda sebetulnya tinggal copy paste saja yang minat tapi belum transfer Anda masukkan seperti BBS, yang macet Anda masukkan ke project Lanbaris PPOB, yang repeat travel Anda masukin siaran baru, yang keluar dari grup seperti BBS, grup pasar project iklan baris Anda masukin siaran baru. Tinggal Anda mainkan tiktak istilahnya mainkan kolam-kolam ikannya masing-masing gitu loh. Nggak perlu Anda pusing, yang penting Anda presentasi, titik gitu loh. Yang penting Anda follow up, hari kedua, hari kelima nggak mau transfer, ya udah jadi agen. Kalau nggak mau jadi agen, ya sudah diolah di grup seperti BBS. Keluar dari grup, Anda olah di siaran baru. Apa sulitnya coba? Kalau masalah presentasi follow up, saya pikir nggak sulit. Yang betul-betul Anda hari ini kuasai, itu dipromosi Bapak Ibu. Karena ini menentukan segala-galanya. Anda loss di sini, maka presentasi pasti akan jadi masalah. Follow up jadi masalah. Apalagi bangun tim. Pasti jadi masalah besar di situ bangun tim. Walaupun bangun tim itu Anda tinggal copy paste dari apa yang saya kirim di grup The Best Team Inti, tapi itu akan jadi masalah ketika hari ini promosinya sudah bermasalah. Promosi bermasalah itu artinya Anda nggak bisa bangun 10 market tiap hari gitu loh. Ya. Jadi sebetulnya di bisnis ini Bapak Ibu sekali lagi kalau Anda on sistem itu kan Anda akan didorong oleh sistem untuk belajar. Ya, karena di situ ada 7 langkah sukses, ada 5 kebiasaan core leader. Ya. Otomatis Anda tanpa kita suruh pun, tanpa kita dorong, tanpa kita ingetin, karena Anda mengerti harus menjalankan 5 kebiasaan core 5 kebiasaan core sama 7 langkah sukses, pasti Anda akan selalu hadir di training. Anda akan selalu lihat rekaman, udah pasti. Anda akan selalu praktek tiap hari. Anda akan selalu konsultasi kalau belum paham. Itu kan semuanya sudah ada di 7 langkah sukses sama 5 kebiasaan core leader. Artinya Anda sudah pasti kalau Anda menjalankan sistem BBS, itu udah pasti Anda belajar tiap hari, Bapak Ibu. Anda udah pasti akan praktek tiap hari. Anda akan konsultasi kalau ada yang belum paham. Ada otomatis Anda akan berbagi. Karena ada yang namanya langkah 7 BBS, yaitu mendampingi dan mengajarkan, ya kan, ke tim di bawah Anda. Itu kan langkah 7 BBS itu kan bunyinya begitu. Itu kan otomatis Anda akan berbagi gitu loh. Ya. Apa yang sulit di sini? Nggak ada yang sulit kalau Anda on sistem, Bapak Ibu. Justru kalau Anda tidak on sistem, itu yang membuat Anda berdarah-darah, Bapak Ibu. Ya. Di bisnis ini, Bapak Ibu, kalau Anda hari ini on sistem, sekali lagi kalau Anda on sistem, ya, semangat Anda akan terjaga, impian Anda akan terjaga. Anda mau digesek kayak gimana pun, itu tetap aja semangat Anda akan terus naik. Ya, semangat Anda makin kuat, keyakinan Anda makin kuat. Sekalipun saya tahu Anda itu digesek luar biasa waktu promosi. Dapat tantangan yang luar biasa waktu presentasi follow up bangun tim. Ya. Tapi kalau Anda on system itu semua nggak ada artinya, Ibu. Karena memang kalau orang ngerti, kalau Anda on system berarti Anda mengerti bahwa teknik digital marketing itu tidak pernah mengenal gesekan, tidak mengenal yang namanya tanda kutip
ya orang-orang yang dalam kutip ya, Anda promosi, ya kan? Anda kan dapat gesekan tuh, dikatakan orang gila, dikatakan penipu, ya kan? Waktu presentasi Anda di PHP-in, kata mau transfer tapi nggak transfer-transfer. Banyak yang nolak Anda. Waktu follow up, janjinya mau transfer tapi nggak transfer langsung. Ya kan? Kadang malah Anda di presentasi balik. Ini kan gesekan, Bapak Ibu. Nah, tapi sekali lagi, kalau Anda mengerti bahwa kalau Anda on system, ya itu udah pasti Anda mengerti bahwa teknik digital marketing tidak mengenal yang kayak gitu-gitu, nggak dikenal. Yang dikenal teknik digital marketing itu satu, Anda membangun 10 market atau tidak. Itu satu. Yang kedua, Anda presentasi 5 market atau enggak. Yang ketiga, Anda on system atau tidak. Itu yang dilihat oleh ilmu digital marketing. Ya. Ayo Bapak Ibu, saya minta Anda betul-betul bagaimana memanfaatkan waktu yang luar biasa dikasih yang kuasa kepada Anda. Ayo, mulai hari ini, besok dan seterusnya. Ya, betul-betul Anda lakukan bisnis ini sesuai dengan sistem BBS. Supaya ya, Anda betul-betul berada pada jalur kesuksesan. Anda akan segera menemukan generasi 1, 2 orang on system. Anda akan segera bisa membangun generasi 2, 4 orang on system. Ya. Anda akan segera membawa generasi 3, 8 orang on system. Anda akan bisa bawa generasi 4, 16 orang on system, dan seterusnya sampai generasi 20. Ya, sehingga nanti tiap tahun itu ada perubahan gitu loh, kehidupan Anda Bapak Ibu. Nggak begitu-gitu aja gitu. Ya, dan yang terakhir ya, Anda sudah punya leader hebat, mentor yang luar biasa yang akan selalu mendampingi Anda. Ya, ingat Bapak Ibu, ya, Anda punya leader, punya mentor yang selalu mendampingi Anda. Ya, tiap hari. Jadi Anda itu tidak sendirian Bapak Ibu di bisnis ini. Ada leader-leader hebat selalu hadir tiap hari untuk Anda. Dan mereka adalah orang-orang yang sudah jalan 10 kilometer di depan Anda. Apapun yang Anda hadapi, itu sudah dihadapi oleh leader Anda dan mereka bisa melewati itu semua. Ya, mereka sudah bisa melewati itu semua, Bapak Ibu. Dan akhirnya bisa memimpin Anda hari ini. Jadi kalau Anda sampai nggak bisa sukses, ya itu Anda kebangetan Bapak Ibu. Ya, Anda dalam kutip itu gimana ya? Sangat-sangat ya apa sih yang Anda cari gitu loh. Kebangetan gitu kalau sampai nggak bisa sukses tuh kebangetan Anda. Anda sudah punya project bisnis yang keren, Anda sudah punya marketing plan yang keren, Anda sudah punya sistem BBS yang sangat keren, Anda sudah punya leader yang keren, punya mentor yang luar biasa. Ya, sehingga tidak ada celah sama sekali kalau Anda gagal tuh nggak ada celahnya Bapak Ibu. Kecuali ya Anda tidak on system. Itu saja yang membuat Anda gagal di bisnis. Jadi yang membuat Anda gagal dalam bisnis apapun itu ketika Anda tidak on system. Ya. Jadi apa yang membuat Anda tidak pernah nyampe garis finish itu ketika Anda tidak on system. Ya. Kenapa Anda tidak on system? Itu udah pasti ada 4 penyakit dalam diri Anda. Ya, penyakit itu apa? Protes atau bangkang, menunda, mengeluh, alasan. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau Anda sudah ada 4 penyakit ini, ya sudah, lupakan impian Anda Bapak Ibu.
Mau Anda punya impian kayak gimana pun, mau marketing plan-nya kayak gimana pun, mau project bisnis kayak gimana pun, mau leader Anda sehebat apapun, mau mentor Anda sehebat apapun, nggak ada artinya kalau Anda tidak konsisten. Ya, jadi sekali lagi semuanya kembali ke Anda, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, sampai kapan Anda mau berubah? Sampai kapan Anda hari ini seperti ini hidup Anda? Mau sampai kapan? Mau sampai kapan Anda tiap tahun seperti hidup Anda? Mau sampai kapan? Kan ini semua sudah ada solusinya kan? Project bisnisnya sudah keren, marketing plan-nya sudah keren, sistem BBS-nya sudah keren, leadernya sudah keren, mentornya sudah keren. Ya, sudah nggak ada celah Anda sampai Anda nggak sukses, sudah nggak ada. Nah, ya. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, mau sampai kapan? Ya, Anda mau sampai kapan hari ini tidak mau berubah? Ya, makanya ini betul-betul kita tegasin. Ya, minggu kemarin, minggu hari ini, minggu ketiga kita tegasin. Karena kita hanya butuh orang-orang yang benar-betul serius sama impiannya. Bukan orang yang hanya sekedar pingin doang. Bukan hanya orang-orang yang hanya main-main dengan impiannya. Kita nggak butuh orang itu, Bapak Ibu. Ya, kita tidak butuh orang itu. Apalagi sistem kita ini sudah longgar ya. Sistem BBS ini sudah longgar dalam artian ada beberapa yang kita bisa terima gitu alasan Anda. Satu, kalau Anda sakit. Kedua, kalau ada keluarga yang sakit. Tiga, kalau Anda punya pekerjaan yang nggak bisa tinggalkan. Empat, sinyal Anda jelek. Lima, memori Anda kecil. Enam, kuota Anda habis. Tujuh, bencana alam. Kalau terjadi itu, ada 7 alasan itu, maka sistem boleh Anda tidak hadir secara live. Kurang apa coba? Tapi bukan berarti sistem membiarkan Anda tidak lihat rekaman. Tetap Anda wajib belajar, tapi lihat rekaman. Kalau rekaman itu kan bisa didengarkan kapan saja. Jangan sampai Anda hari ini sudah diizinkan oleh sistem tidak hadir secara live, tapi Anda nggak lihat rekaman. Ini jadi masalah nanti buat Anda. Nah, otomatis Anda tidak tahu apa yang kita sampaikan malam hari ini. Pasti Anda nggak akan tahu. Ya. Dan itu akan menjadi bahaya. Ya, kenapa? Anda tidak tahu hari ini bagaimana nanti mengarahkan tim Anda. Anda tidak punya bahan untuk hari ini bagaimana ngomong ke tim Anda. Ya, jadi saya harap 2021 ini harus betul-betul menjadi tahun terbaik Anda. Harus menjadi tahun terbaik Anda. Ini masih bulan Maret, ya, masih ada 9 bulan ke depan. Tolong betul-betul Anda jaga bisnis Anda masing-masing setiap hari dengan menjalankan sistem BBS. Jangan keluar dari sistem. Apapun kondisi Anda. Karena ingat, Anda sudah komitmen. Ingat, komitmen itu apa? Tidak mengenal apapun gesekannya. Apapun tantangannya, Anda akan selalu on system. Dan sekali lagi, sistem sudah memberikan kelonggaran. Ya, untuk tidak hadir secara live, tapi bukan berarti sistem membolehkan Anda tidak belajar. Tetap Anda wajib belajar. Ya, jadi saya minta minggu ini saya ingatkan sekali lagi kepada semuanya, mulai Senin besok sampai Minggu, sampai Sabtu ya, sampai Sabtu malam, sampai Minggu lah, Minggu ya, sampai Minggu sebelum sebelum training, Anda ingetin tim Anda yang ada di grup Elang, tim Anda yang ada di grup The Eagle Team, itu kan ada 159. Tolong Anda catat, mulai Senin besok Anda ingetin. Karena apa? Kalau sampai mereka sampai Minggu besok, ya tidak hadir juga, artinya tidak hadir 3 kali berturut-turut dari minggu kemarin, sama minggu sekarang, sama minggu besok, maka Senin depannya, kita akan keluarkan dari grup The Eagle Team. Supaya kita tahu siapa yang betul-betul elang sejati Anda. Ya, siapa yang betul-betul peduli sama impiannya. Siapa yang betul-betul siap untuk fight memperjuangkan impiannya.
Siapa yang berani membayarkannya? Siapa yang betul-betul on system setiap hari? Siap Bapak Ibu untuk mengontrol timnya? Siap, Pak. Siap, Pak. Yang lainnya gimana? Siap, Pak. Siap, Pak Trian. Oke. Oke, siap, Pak. Siap. 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 Siap ya Bapak Ibu ya. Bismillah. Saya percaya, saya sekali lagi yakin dan percaya kepada Anda semua, ya, bahwa Anda orang-orang yang betul-betul cinta sama orang-orang yang terdekat Anda. Saya yakin Anda orang-orang yang tidak mau orang-orang yang Anda cintai ini menderita. Saya yakin dan percaya adalah orang-orang yang betul-betul sayang sama ya keluarga Anda. Nah, karena Anda cinta, sayang, peduli sama orang Anda cintai, ayo jalankan bisnis ini ya dengan serius, Bapak Ibu, jangan main-main. Ya, mumpung Anda masih dikasih kesempatan sama Yang Kuasa. Mumpung Anda masih dikasih umur sama Yang Kuasa. Jangan sampai ya Anda dikasih kesempatan sama Yang Kuasa, dikasih umur Yang Kuasa, Anda sia-siakan. Ya. Anda dilahirkan sebagai seorang pemenang. Saya ingin Anda, ketika Anda meninggal pun, Anda menjadi seorang pemenang untuk orang-orang yang dicintai. Ya, Anda menjadi pahlawan bagi orang-orang Anda cintai. Anda pahlawan bagi orang tua Anda. Pahlawan buat pasangan Anda. Pahlawan buat putra-putri Anda. Mereka bangga punya Anda. Bangga punya anak seperti Anda. Bangga punya ayah seperti Anda. Bangga punya ibu seperti Anda. Bangga punya orang tua seperti Anda. Ya, Anda buktikan bahwa Anda pasti bisa. Anda buktikan bahwa Anda memang layak dibanggakan. Ya, ayo 2021 harus kita ukir menjadi sejarah terbaik kita. Karena semua lini semua sudah siap. Baik secara project bisnisnya, marketing plan-nya, sistem BBS, leader dan mentor. Ya, tinggal bagaimana kita ya memaksimalkan itu semuanya setiap harinya sampai kita nyampe garis finish. Siap Bapak Ibu? Bismillah. Siap ya? Siap, Pak. Siap, Pak. Bismillah. Bismillah. Siap. Siap, Pak. Oke, saya akan masuk ke materi. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya. Ya, kita akan masuk materi. Anda lihat di layar handphone Anda masing-masing. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, untuk menaklukkan bisnis jaringan itu bukan sesuatu yang sulit. Sangat mudah sekali kalau Anda betul-betul memahami apa yang saya sampaikan malam hari ini. Ya, sangat mudah sekali. Asal Anda mau mempraktekannya, itu aja kuncinya. Ya, ya, ada 4 rahasia besar untuk Bapak Ibu mudah menaklukkan bisnis jaringan. Ya, supaya Anda betul-betul mudah ya menaklukkan bisnis jaringan. Mau marketing plan-nya model kayak apapun, kalau Anda menjalankan 4 rahasia besar ini, Anda akan mudah menaklukkan marketing plan itu. Mau marketing plan-nya model kayak gimana pun, mau binary hybrid, mau hybrid, mau hari ini matahari 2 kaki, mau matahari 3 kaki, mau hari ini sistem matahari, Anda akan bisa taklukkan dengan mudah. Ya, kalau Anda betul-betul menjalankan 4 rahasia besar ini Bapak Ibu. Yang pertama ya, Anda harus kuasai project bisnis yang Anda jalankan. Anda harus menguasai produknya itu apa gitu loh. Ya. Sehingga dari sini nanti Anda bisa menjelaskan kepada mitra baru Anda bisa menjelaskan kepada prospek Anda. Ya. Nah, project bisnis Anda itu apa? Produk Anda itu apa gitu loh. Yang pertama adalah iklan baris. Ya, Anda lihat rekaman hari Senin ya, iklan baris itu tentang project bisnis apa. Anda lihat rekaman hari Senin. Nah, di sini Anda harus kuasai 3 sumber income. Ya, ada charity level, ada charity sponsor, ada reward. Anda kuasai betul-betul. Anda lihat rekaman hari Senin. Ya, yang kedua adalah apa? PPOP atau kios pulsa. Di sini ada 2 sumber income.
Ya, ada bonus berdasarkan deposit mitra, ada bonus berdasarkan transaksi agen. Anda kuasai dua sumber income ini. Yang ketiga adalah travel. Ya, project travel itu apa? Anda pelajari rekaman hari Senin. Ini satu sumber income. Ya. Terus yang keempat yaitu apa? Warung Cimo. Ini satu sumber income. Ya, ini untuk saat ini ya, untuk saat ini ya. Nanti ke depan ada lagi umroh, haji, properti dan seterusnya dan seterusnya. Untuk saat ini ya, ini yang harus Anda kuasai. Ya, Facebook berbayar. Ini ada satu sumber income. Nah, ini betul-betul Anda harus kuasai Bapak Ibu. Karena kalau Anda tidak menguasai nomor satu ini, maka poin 2 sampai poin 4 itu menjadi percuma. Karena Anda nggak ngerti bisnis apa yang dijalankan. Produk apa yang Anda tawarkan, itu Anda nggak ngerti. Nah, makanya training hari Senin itu menjadi kunci buat Anda menguasai proyek bisnis yang Anda jalankan. Ya, hari Senin kan saya terangkan kepada Anda proyek bisnisnya apa saja, ya, terus marketing plan-nya bagaimana. Itu betul-betul Anda kuasai Bapak Ibu. Anda lihat rekamannya, Anda catat, Anda lihat rekamannya, Anda catat. Yang nggak jelas Anda konsultasikan pada leader Anda, ya, atau pada mentor Anda. Ya, itu yang pertama, ya. Ini menjadi penting Bapak Ibu. Nomor satu ini menentukan segala-galanya, ya. Karena kalau nomor satu ini ada loss, maka nomor 2 pasti loss, 3 loss, 4 loss. Ya, jadi siapapun Anda yang hari ini berada di grup The Eagle Team, Anda pastikan Anda kuasai proyek bisnis yang Anda jalankan. Ya. Ada 8 sumber income harus Anda kuasai. Ada 8 sumber income. Ya, ini harus Anda kuasai betul-betul Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke poin 2. Nah, poin 2 ini adalah bagaimana menaklukkan poin 1 tadi. Jadi kalau Anda ingin menaklukkan nomor 1 tadi, Anda jalankan poin 2. Yaitu apa? Anda harus fokus bangun sistem. Ya, atau Anda harus menjalankan ya sistem BBS setiap hari. Tanpa protes, tanpa menunda, ya, tanpa mengeluh, tanpa alasan. Ini Bapak Ibu. Ya. Jadi Anda harus fokus bangun sistem. Anda harus menjalankan sistem BBS setiap hari. Kenapa Bapak Ibu harus menjalankan sistem Bapak Ibu? Ya. Karena ingat, Anda ini sedang berada di bisnis jaringan. Nah, bukan sedang dagang, bukan sedang kerja, bukan sedang jualan. Tapi Anda itu sedang menjalankan bisnis jaringan. Atau Anda itu jadi pengusaha yang betul-betul fokus membangun jaringan. Ingat ya, jaringan. Nah, jaringan seperti apa yang harus Anda bangun? Bisnis jaringan seperti apa yang harus Anda bangun? Yaitu Anda harus bangun ya namanya aset. Asetnya itu apa? Yaitu core leader aktif ya. Atau kita sebut sebagai elang sejati. Atau pelanggan tetap generasi 1 sampai generasi 20 ya. Jadi ini Bapak Ibu. Jadi kalau Anda fokus yang bangun aset ya generasi 1 sampai 20 itu artinya Anda itu bangun sistem. Itu artinya Anda bangun sistem yang dimana suatu saat ya elang-elang sejati Anda generasi 1 sampai 20 inilah yang akan ya menghasilkan income Anda selamanya, bisa diwariskan atau kita sebut sebagai passive income. Ya. Jadi ketika Anda fokus bangun aset ini, apa yang Anda dapatkan yaitu passive income. Passive income itu apa? Anda tidak usah bekerja, ya bahkan tidur sekalipun, tiap bulan akan dapat income. Ya, tidur sekalipun loh Anda dapat income, itu namanya passive income. Makanya di sini Anda bangun aset, itu tidak selamanya. Anda butuh waktu,
ya 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan untuk bagaimana Anda bisa menyelesaikan bisnis ini. Artinya nyampe garis finish. Artinya aset Anda sudah jadi. Ya, artinya sistem Anda itu sudah jadi. Ya, ini. Ya, ini Bapak Ibu ya. Nah, yang harus Anda pahami di sini, ingat bahwa ketika Anda membangun aset, nah, nyawanya aset itu di mana? Nyawanya aset itu ada di sistem Bapak Ibu. Ya. Jadi nyawanya aset atau ruhnya aset itu ada di sistem. Ya. Jadi bisnis jaringan itu nyawanya ya itu ada di sistem. Jadi kalau Anda tidak menjalankan bisnis Anda dengan sistem, itu artinya bisnis jaringan Anda itu nggak ada nyawanya. Nggak ada ruhnya, ya udah otomatis mati. Ya mau sekalipun Anda bisa ngajak 100 orang, percuma. Karena bisnis Anda nggak ada nyawanya. Pasti akan hancur juga. Akan rontok semuanya. Tim Anda. Ya, ini yang harus Anda pahami, Ibu. Ingat ya, nyawanya aset itu adalah sistem. Ya, makanya Bapak Ibu selalu saya contohkan kepada Anda kan, Anda itu seperti seorang pengusaha. Ya, yang bangun gedung lantai 1 sampai lantai 20 dalam waktu maksimal 20 bulan. Ya, seperti Anda itu pengusaha yang bangun pipa 1 sampai 20 maksimal ya dalam waktu 20 bulan. Seperti Anda itu seorang petani ya yang betul-betul fokus ya nanam, ngolah ya, nyirami, mupuk selama 4 bulan untuk panen. Jaga selama 4 bulan supaya panen. Gitu. Jadi Anda itu harus betul-betul memahami ya mindsetnya seorang pengusaha itu seperti apa. Ya, pengusaha itu yang dipikirkan di awal adalah Bapak Ibu bagaimana caranya gedung lantai 1 sampai 20 itu jadi. Nggak pernah mikirin yang namanya income. Nggak pernah mikirin yang namanya bonus komisi. Tapi yang dipikirkan itu bagaimana lantai 1-nya jadi. Lantai 2-nya jadi, lantai 3-nya jadi, sampai lantai 20. Jadi pengusaha ini apa Bapak Ibu? Fokus investasi waktu, tenaga, pikiran, biaya, bahkan perasaan selama gedung itu belum jadi gitu loh. Ya. Sama seperti Anda ini sebagai seorang pengusaha bisnis jaringan. Selama hari ini gedung generasi 1 Anda sampai gedung generasi 20 Anda. Ya, lantai gedung 1 Anda sampai lantai gedung 20 Anda belum jadi. Jangan pernah Anda bergeser dari fokus ini. Jangan pernah Anda mikirin bonus, komisi, income, jangan. Karena ketika Anda sudah bergeser ke sana, maka dipastikan Anda akan berhenti di bisnis ini. Ya. Anda tidak akan mungkin bisa bangun gedung lantai 1, lantai 2, 3, sampai lantai 20. Nggak mungkin. Ketika Anda sudah mikirin bonus, income. Ya. Tapi bukan berarti Anda itu ketika nggak fokus ke income bonus, bukan berarti Anda itu nggak dapat bonus gitu loh. Tetap ketika nanti sesuai dengan marketing plan, gitu, Anda tetap dapat bonus gitu loh. Ya. Tapi bukan berarti itu menjadi prioritas. Prioritas Anda itu apa? Membangun aset gitu loh. Bonus itu nomor 2 juta. Yang penting pastikan generasi 1 Anda itu sudah jadi. Generasi 2 Anda sudah jadi. Generasi 3 Anda sudah jadi.
Ya. Jadi kuncinya Anda itu harus on system. Nah, ketika on system, maka Anda akan mikirin gedung lantai 1 saya ini sudah ada 2 orang belum yang on system. Itu yang ada di benak Anda ini bukan income, bukan komisi, tapi yang ada di pikiran Anda itu ini. Jadi ketika Anda on system, fokus Anda itu bagaimana lantai 1 saja, Dik. Itu artinya Anda betul-betul pengusaha bisnis jaringan. Bukan Anda sedang jualan, bukan Anda sedang dagang atau Anda sedang kerja. Arti Anda itu sedang menjalankan bisnis jaringan. Ya, itu artinya Anda akan mikirin generasi 1 saya sudah ada 2 orang on system belum? Anda akan mikirin generasi 2 saya sudah ada 4 orang on system belum? Anda akan mikirin generasi 3 saya sudah ada 8 orang on system belum? Nah, selama Anda pegang sistem setiap hari, maka ini kita sebut sebagai pondasi. Ini pondasi ya, kita sebut sebagai pondasi Anda. Pondasi bangunan itu kan ada pondasinya. Anda akan cepat atau lambat akan bisa membangun pondasi ini, Bapak Ibu. Dan ketika Anda sudah bisa membangun pondasi ini, maka sebetulnya generasi 4 sampai 20 mah udah pasti jalan, Bapak Ibu. Anda nggak perlu turun sampai generasi 4 sampai 20, ini otomatis jalan sendiri. Otomatis jalan sendiri by system. Otomatis akan digerakkan oleh sistem. Nggak perlu Anda turun generasi 4 sampai 20. Nggak perlu Anda turun lantai 4 sampai lantai 20. Karena lantai 4 sampai 20 Anda itu sudah otomatis digerakkan oleh sistem, bukan Anda. Jadi Anda itu sebetulnya apa ya? Dengan sistem ini sudah diuntungkan. Karena Anda nggak perlu sebetulnya capek-capek turun sampai generasi 4 sampai 20. Anda itu sebetulnya hanya kontrol pondasi Anda. Terutama generasi 1 Anda. Karena ini yang paling vital. Karena ini yang paling menentukan. Makanya saya minta kepada Anda dalam minggu ini, Senin sampai minggu depan, Senin sampai minggu depannya, Anda kontrol generasi 1 Anda. Supaya mereka betul-betul minggu depan hadir semua. Kalau nggak hadir 3 kali berturut-turut, ya sudah, ya kita akan keluarkan. Ya, dan mereka nggak usah tanya kenapa dikeluarkan. Karena kita sudah menyampaikan berkali-kali di training, sampai 3 kali training. Sampai berkali-kali kita ingatin di grup kemarin kan. Ya, kalau sampai nanti alasannya nggak tahu ya, bukan alasan itu. Wong sudah 3 kali training, berarti dia nggak lihat rekaman. Kalau sampai ngomong nggak tahu. Wong semuanya sudah kita sering kirim ke grup The Eagle Team kok. Kalau sampai nggak tahu ya berarti ya dia nggak pernah melihat ya grup The Eagle Team, nggak pernah hadir, nggak lihat rekaman. Ya. Jangan sampai Anda alasannya karena nggak tahu ya, jangan sampai tim Anda alasannya nggak tahu. Karena ini sudah 3 kali. Kecuali kalau minggu pertama cuma sekali, ini sudah 3 kali berturut-turut. Artinya kita sudah setiap acara ngomong, acara kedua ngomong, acara ketiga ngomong. Ya, bahkan sebelumnya juga sudah kita bilang. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Jadi sekali lagi saya minta kepada Anda. Fokus Anda adalah bagaimana generasi 1 Anda ini ada 2 orang sistem. Fokuskan di situ Bapak Ibu. Selama Anda on system, maka cepat atau lambat Anda akan ketemu generasi 1 Anda 2 orang sistem. Pasti. Karena Anda tahu caranya gitu loh. Karena Anda tahu caranya. Ya, karena leader-leader Anda sudah membuktikan itu semua. Sponsor Anda sudah membuktikan itu semuanya Bapak Ibu. Ya. Kalau mereka bisa, Anda juga pasti bisa. Ya. Jadi kuncinya di mana? Kuncinya di Anda. Anda on system atau tidak. Kalau Anda on system, maka Anda akan bisa membangun generasi 1, 2 orang on system. Generasi 2, 4 orang sistem. Generasi 3, 8 orang on system. Ya. Nah, di poin 2 ini, kenapa Anda harus on system Bapak Ibu? Ada 5 keuntungan ya kalau Anda on system. Yang pertama, impian Anda terjaga. Kedua, semangat Anda terjaga. Ketiga, ya,
ilmu Anda terus akan bertambah. Keempat, kelebaran Anda akan terus stabil, artinya terus bertambah. Ya. Kelima, duplikasi, multiplikasi, leverage Anda akan terjaga, akan kuat sekali. Ya. Jadi kalau Anda menjalankan sistem, itu Anda dapat 5 keuntungan, 5 manfaat ketika Anda on system. Yang pertama, impian Anda terjaga. Yang kedua, semangat Anda terjaga. Ketiga, ilmu Anda akan terus bertambah. Yang keempat, ya, apa? Kelebaran Anda itu akan terus melebar. Kelebaran itu apa sih maksudnya, Bapak Ibu? Kelebaran itu Anda bisa ngajak sebanyak-banyaknya dulu, bisa ngajak 20, 30, 40, 50, dan seterusnya. Itu namanya kelebaran. Nah, kenapa Anda bisa melebar? Ya karena Anda on system, gitu Bapak Ibu. Karena Anda on system. Nah, yang kelima, ya otomatis Anda bisa membangun duplikasi. Ya, multiplikasi. Anda bisa membawa leverage. Leverage itu apa Ibu? Bonus. Leverage itu komisi. Jadi komisi Anda itu tergantung multiplikasi. Multiplikasi itu apa? 248 ini loh. 2 orang on system, 4 orang on system, 8 orang on system, 16, 32, 64, 128, dan seterusnya. Sampai generasi 20 itu namanya multiplikasi. Itu namanya multiplikasi. Nah, duplikasi itu apa sih Bapak Ibu? Anda tahu ya, duplikat kunci ya. Duplikat kunci ya, Anda bikin kunci yang sama dengan kunci rumah Anda atau kunci motor Anda, itu namanya duplikasi atau duplikat. Artinya Anda on system, generasi 1 Anda on system, generasi 2 on system, generasi 3 on system, generasi 4 sampai 20 on system. Itu namanya duplikasi. Semuanya menjalankan sistem BBS, mulai dari sistem surat pernyataan bermaterai sampai Facebook berbayar. Mau di Aceh, mau sampai Papua, mau di Indonesia, luar negeri, semuanya menjalankan sistem BBS. Itu namanya duplikasi. Ya, jadi walaupun Anda nggak ketemu tim Anda, sepanjang mereka hari ini on system, maka tim Anda itu akan betul-betul terjaga. Terjaga apa? Ya ini, impiannya terjaga, semangatnya, ilmunya, kelebarannya, duplikasinya, multiplikasi leverage-nya masih terjaga, sekalipun nggak pernah ketemu Anda. Karena Anda online. Ya, oke, ini nomor 2. Kita masuk ke 3. Jadi tolong pahami nomor 2 ini. Jadi Anda fokus apa? Bangun sistem. Dengan menjalankan sistem BBS setiap hari. Karena apa? Karena di sini Anda harus bangun aset. Karena aset itu adalah boleh dikatakan inti dari bisnis jaringan. Ya, nah asetnya itu apa? Elang sejati Anda, core leader aktif atau pelanggan tetap generasi 1 sampai 20. Supaya apa? Supaya Anda nanti pasif income. Supaya Anda tidak kerja selamanya. Cukup hari ini Anda kerja maksimal 20 bulan, setelah itu freedom. Setelah itu pasif income. Ya. Oke, kita masuk poin 3. Ya, oke, kita masuk poin 3. Ini saya hapus dulu. Nah, poin 3 ini, ya Anda harus betul-betul kuasai Bapak Ibu. Anda harus tahu caranya bangun kelebaran sama bangun kedalaman. Jadi Anda harus tahu bekerja melebar sama bekerja ke dalam. Nah, gimana caranya hari ini membangun kelebaran? Caranya hari ini Anda harus on system. Ya. Tadi sudah saya sebutkan kan 5 manfaat kalau Anda on system, salah satunya nomor 4 tadi apa? Anda bisa membangun kelebaran. Ya, jadi kalau Anda on system udah otomatis Anda bisa membangun mitra 1, 2, 3 dan seterusnya, ya. Bahkan Anda bisa membangun 20, 30, 40, 50, 60, 70 dan seterusnya. Seperti ya sponsor, leader maupun mentor Anda. Mereka semuanya karena on system, mereka belajar, mereka hari ini praktek, mereka berlatih konsultasi. Karena mereka belajar berlatih konsultasi,
berbagi ilmu, makanya mereka tahu caranya membawa mitra baru. Ya, sekalipun mereka dapat gesekan terus setiap hari, tapi mereka tetap bisa membawa mitra baru yang jumlahnya juga sangat luar biasa. Gitu. Sekalipun dapat gesekan tiap hari. Ya, nah sekarang kedalaman. Ya, gimana caranya bekerja ke dalam? Ya, ini Anda yang pertama harus on system. Ya, jadi kalau mau kedalamannya kuat, kedalaman. Jadi setelah melebar itu kan ke dalam. Nah, supaya melebar Anda on system. Nah, supaya ke dalam Anda on system juga nomor satu. Yang kedua, Anda harus punya 2 alat bantu untuk memastikan kedalaman Anda itu kuat. Ya. Kedalamannya kuat itu artinya duplikasi berjalan. Nah, 2 alat bantu itu apa? Yang pertama buku 7 checklist BPS. Yang kedua itu adalah buku laporan harian. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi 2 buku ini adalah ya 2 alat bantu yang akan memastikan Anda mudah membangun duplikasi. Yang akan memastikan duplikasi itu berjalan 100%. Jadi kalau Anda tidak punya 2 alat bantu ini, sangat-sangat sulit sekali Bapak Ibu untuk memastikan duplikasi itu berjalan. Ya, makanya sistem BBS nomor 4 apa? Anda harus gerakkan tim Anda dengan buku 7 checklist BBS. Nomor 5 apa? Anda harus bikin laporan harian. Karena 2 alat bantu ini akan memastikan Anda ya, memastikan duplikasi Anda itu berjalan 100%. Ya. Nah, seperti apa cara ngisi buku 7 checklist BBS? Ya, tolong Anda lihat di layar handphone Anda masing-masing. Ya. Ini semuanya sudah saya bikinkan video tutorial ya. Jadi nanti kalau Anda ingin tahu lebih dalam cara ngisi buku 7 checklist BBS, Anda lihat video rekaman ya, minta ke leader Anda. Gimana cara ngisi buku 7 checklist BBS. Ya, kalau malam hari ini saya terangkan secara sederhana, inti-intinya saja. Yang pertama, pastikan mereka bikin surat pernyataan bermaterai. Itu checklist pertama. Ya. Jadi buku 7 checklist BBS ini adalah sebuah buku untuk menggerakkan tim bisnis Anda. Ya, jadi buku 7 checklist BBS ini buku untuk menggerakkan tim bisnis Anda ya, dari mitra pertama sampai mitra terakhir Anda supaya duplikasi berjalan. Gitu. Ya. Nah, checklist pertama apa? Surat pernyataan untuk impian mereka. Checklist kedua yaitu bahan-bahan untuk promosi, presentasi, follow up, ya, bangun tim. Ya, bahannya apa Bapak Ibu? Di sini ada bank data iklan, bank data copywriting bisnis, ada bank data presentasi BBS, ada bank data pola BBS, ada bank data agen PPOB. Nah, itu Anda minta semuanya ke sponsor leader Anda. Kalau nggak punya nanti bisa minta ke saya. Tapi kalau leaders nggak punya ya kebangetan. Ya. Kalau sampai leader nggak punya ya berarti ya leadernya dipertanyakan. Ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu nomor 2, checklist nomor 2 ini pastikan sudah install ya aplikasi BPOB. Ya, pastikan ya, pastikan sudah verifikasi aplikasi BPOB. Ya, pastikan sudah verifikasi ya di member area Cimo. Nah, sebetulnya kalau Anda ya menggerakkan tim Anda dengan buku 7 checklist BBS itu enak Bapak Ibu, ada panduannya gitu loh. Apa yang harus Anda lakukan tuh apa ya, step by step-nya itu enak gitu. Tapi kalau Anda nggak pakai buku ini, Anda itu akan bingung sendiri nantinya untuk mengarahkan tim Anda itu harus ngapain tuh. Nah, kayak ini verifikasi di member area Cimo. Ini tujuannya untuk apa? Supaya mereka punya akses ke travel Cimo. Nah, kalau mereka tidak verifikasi di member area Cimo, kan otomatis mereka nggak dapat password. Ya, password ini penting untuk nanti mereka bisa login ke travel.
Karena login ke travel ini kan butuh email sama password. Ya. Dan yang selanjutnya apa? Mereka supaya bisa laporan deposit. Gitu loh. Jadi kalau mereka tidak verifikasi di member area Cimo ya sampai kapanpun nggak bisa laporan deposit. Nah, terus apa? Harus bisa laporan deposit. Dan terakhir harus punya link bisnis. Sekalipun link bisnis ini mungkin untuk saat ini tidak terlalu banyak kita pakai, tapi ini juga bisa Anda pakai, tapi jangan selalu sering. Karena sekarang lebih baik Anda pakai manual karena memang sekarang ini Facebook lagi ketat-ketatnya, Bapak Ibu, ya. Link bisnis itu apa? Yaitu sebuah alamat website atau URL untuk memindahkan orang dari grup Facebook, dari inbox ke WhatsApp Anda tanpa harus tahu nomor WhatsApp orang itu, tanpa harus menyimpan nomor WhatsApp orang itu di handphone Anda. Itu namanya link bisnis. Anda bisa minta tolong dibuatkan ke sponsor atau leader Anda. Yaitu itu checklist nomor 2. Nah, checklist nomor 3, apakah mereka sudah hadir ke training sama privat perdana? Ya, nah ini pastikan mereka itu 2 kali 24 jam ini sudah hadir ke training. Kalau nggak datang ke training, pastikan mereka lihat rekaman. Wajib. Ya, wajib lihat rekaman. Karena kalau sampai 2 kali 24 jam mereka tidak lihat rekaman atau tidak hadir, ya mereka pasti akan semakin nggak tahu caranya membangun bisnis ini. Dan ini akan menjadi repot nanti Anda. Ya, akan jadi repot nantinya. Karena kalau orang tidak on system, itu yang repot Anda, Bapak Ibu. Karena mereka terus bertanya tapi nggak jelas gitu loh. Anda mau jelasin A sampai Z pun juga akan paham. Ya, itu nomor 3. Checklist nomor 4. Apakah mereka sudah paham Facebook marketing? Ya, mereka sudah ngerti belum cara bawa call market tertarget? Mengerti belum caranya membawa call market menjadi warm market? Mereka tahu nggak caranya membangun warm market menjadi hot market? Mereka tahu caranya nggak membangun hot market menjadi core leader aktif? Nah, itu harus Anda cek Bapak Ibu di checklist nomor 4 ini. Nah, kalau mereka ada yang belum paham, maka segera Anda telepon, segera Anda WhatsApp, supaya mereka segera bisa menguasai Facebook marketing. Gitu. Yang kelima, yaitu WhatsApp marketing. Ya, bangun 100 agen PPOB dalam sebulan. Ya, promosi offline, Instagram, TikTok, ya, snack video. Nah, ini Bapak Ibu harus cek gitu loh. Mereka itu sudah ngerti belum WhatsApp marketing? Ya, mereka sudah ngerti belum hari ini? Bangun 100 agen PPOB itu bagaimana? Sudah ngerti belum caranya promosi offline? Instagram, TikTok, snack video. Ya, kalau mereka nggak ngerti Bapak Ibu, ini nanti jadi masalah apa? Uang marketnya. Ya, kayak Facebook marketing tadi, kalau dia nggak ngerti caranya, mereka akan jadi masalah. Masalahnya di mana? Uang market mereka tiap hari nggak akan ketemu 10. Jadi nomor 45 ini tujuannya untuk memastikan mereka bisa dapat 10 uang market tiap hari, bisa presentasi, ya, 5 orang tiap hari, ya. Nah, ini. Jadi nomor 45 ini tujuannya untuk apa? Untuk memastikan member Anda, tim Anda itu punya 10 uang market tiap hari, presentasi 5 orang tiap hari. Ya, itu. Nomor 6. Apakah mereka sudah bisa presentasi dan follow up BBS? Mereka sudah bisa belum cara presentasi BBS sama follow up BBS? Ya kan ini sudah ada bank datanya kan. Sudah ada video tutorialnya. Ya. Nah, pastikan Bapak Ibu karena kalau mereka hari nggak menguasai cara presentasi BBS sama cara follow up BBS, maka yang terjadi ya mereka akan sulit Bapak Ibu nanti mendapatkan mitra baru. Ya, mereka nggak akan tahu mana yang minat tapi belum transfer, mana yang macet, mana yang ribet nolak, nggak akan ngerti. Karena mereka nggak menguasai cara presentasi BBS, cara pola BBS. Mereka nggak akan tahu nanti hari kedua, hari kelima harus diapain. Kalau hari kelima mereka belum transfer, itu harus diapakan. Ya, nggak akan ngerti Bapak Ibu. Kalau mereka nanti misalkan keluar dari grup seperti BBS, itu harus diapain, nggak ngerti. Karena mereka tidak tahu cara presentasi BBS sama cara pola BBS.
Nah, makanya apa? Kalau mereka nggak tahu ya tugas Anda sebagai sponsornya, Anda telepon mereka, Anda WhatsApp mereka, kasih tahu caranya gitu Bapak Ibu. Supaya mereka segera ngerti cara presentasi BBS, cara pola BBS gitu. Kan ada bank datanya, ada bank data cara presentasi BBS, ada bank data cara pola BBS, ada video tutorial cara presentasi BBS. Nah, nomor 7, apakah mereka sudah selalu hadir di training ya dan privat BBS. Nah, ini penting Bapak Ibu. Anda kalau mau tahu siapa tim Anda yang akan sampai garis finish, lihat checklist nomor 7. Anda kalau ingin tahu siapa tim Anda yang mengerti poin 1 sampai 6, lihat nomor 7. Orang-orang yang selalu hadir training sama privat BBS, ada orang-orang yang mengerti sistem BBS, artinya dia tahu poin 1 sampai poin 6. Orang-orang yang selalu belajar, orang yang selalu berlatih tiap hari, praktek tiap hari. Orang-orang yang selalu konsultasi kalau nggak paham. Itu orang nomor 7. Jadi kalau Anda sudah punya tim yang selalu hadir di training sama privat BBS, itu artinya lampu hijau. Lampu hijau itu artinya dia punya kans, potensi sangat tinggi nyampe garis finish. Tapi kalau mereka sudah jarang training, jarang privat, itu lampu merah. Ya, jadi ingat ya, yang jarang training, jarang privat aja lampu merah, apalagi yang nggak pernah training, nggak pernah datang ke privat. Ya, otomatis, ya, udah otomatis nggak masuk hitungan gitu, Ibu. Wong jarang training aja nggak masuk hitungan, artinya mereka pasti akan berhenti. Apalagi yang nggak pernah datang. Ya, jadi poin checklist nomor 7 ini penting. Nah, inilah cara ngisi buku 7 checklist BBS, Bapak Ibu. Buku ini harus Anda buka tiap hari, Bapak Ibu. Setiap Anda bangun, ya itu Anda cek buku ini. Anda lihat mitra 1 Anda, mitra 2 Anda, mitra 3, sampai mitra terakhir. Mana yang harus Anda kontrol, mana yang harus Anda telepon, mana harus Anda WhatsApp. Itu semuanya ada di sini, di buku 7 checklist BBS ini. Jadi tidak akan ada yang lost dari pergerakan member Anda pertama sampai terakhir itu tidak akan pernah loss karena Anda selalu kontrol terus tiap hari. Setiap pagi Anda terus cek, Anda terus evaluasi gitu Bapak Ibu. Anda tidak akan pernah hari ini mitra si A itu gimana, mitra B itu gimana, itu Anda nggak pernah seperti itu. Anda akan tahu si A gimana, si B gimana, si C gimana, sampai orang terakhir Anda tahu karena Anda punya buku 7 checklist BBS. Ya. Oke, selanjutnya adalah buku laporan harian. Ya, ini pun juga sudah ada video tutorialnya. Anda tinggal minta ke sponsor atau leader Anda. Nah, buku laporan harian ini buku untuk apa sih Bapak Ibu? Buku ini untuk evaluasi Bapak Ibu. Untuk evaluasi pergerakan bisnis Anda tiap hari. Ya, evaluasi ya bisnis Anda tiap hari. Apakah bisnis Anda itu lebih baik? Apakah lebih baik, sama, atau lebih buruk gitu loh. Nah, itu Anda tahunya dari mana? Iya, dari buku laporan harian Anda. Ya. Jadi kalau Anda tidak bikin buku laporan harian, itu ibaratkan perang. Ibarat perang nih, Anda itu sudah kalah duluan, Bu Ibu. Sudah kalah tiap hari. Ya, jadi kalau Anda perang itu sudah kalah tiap hari. Karena apa? Karena Anda nggak tahu bisnis Anda itu lebih baik sama atau lebih buruk. Ya. Yang ada itu yang mengira-ngira, kadang-kadang gitu. Jadi kalau Anda ditanya sponsor leader Anda, udah pasti Anda nggak pakai data. Anda pasti nggak punya datanya. Pasti nggak punya datanya. Ya. Anda juga nggak tahu apakah hari ini lebih baik atau sama lebih buruk. Nggak akan tahu. Kenapa? Ya karena Anda nggak bikin laporan harian gitu. Makanya sudah saya pastikan Anda itu kalah tiap hari. Ibaratkan perang nih, kalau Anda mau menang, itu Anda harus menang secara harian, Bro. Caranya gimana untuk menang secara harian? Anda bikin laporan harian. Nah, ukuran-ukuran Anda menang itu ada di mana? Ada di poin-poin yang harus Anda bikin laporan tiap hari. Poinnya itu apa saja? Yang pertama, berapa uang market Anda tiap hari? Anda untuk bangun uang market hari ini itu berapa orang? Misalkan, ya di sini berapa? Kan minimal di sini harus ketemu 10 kan? 10 uang market tiap hari. Ya. 10 uang market kita singkat WM tiap hari.
Kalau Anda kemarin masih ada uang marketnya yang belum dipresentasi, Anda mungkin bisa tambahkan di sini. Jadi kalau Anda mau menambahkan ini juga nggak apa-apa, tapi kasih plus. Artinya apa? Kita tahu yang depan ini uang market hari ini, ya, yang belakang tuh uang market sebelumnya yang belum Anda presentasi. Nah, itu ya. Nah, terus dari uang market Anda itu presentasi berapa orang hari ini? Nah, target presentasi itu kan berapa? 5 orang uang market tiap hari. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, dari presentasi Anda ini, Anda breakdown. Yang minat tapi belum transfer itu berapa orang? Nah, pasti kalau Anda pakai cara presentasi BBS itu akan ketemu nih yang kayak gini-gini. Yang minat tapi belum transfer berapa orang? Terus yang macet atau tidak respon itu berapa orang? Udah pasti nih kalau Anda pakai presentasi BBS itu Anda akan ngerti ini kayak gini-gini. Ya. Dan Anda tahu kalau minat tapi belum transfer masuk kemana, yang macet tidak respon masuk ke grup apa. Ya, terus selanjutnya ya. Terus yang join berapa orang. Ya, nah join depan ini efek dari presentasi hari ini. Kalau yang belakang ini efek dari presentasi hari sebelumnya. Jadi kalau Anda kemarin presentasi, ya terus hari ini join, Anda taruh di belakangnya. Anda pisahkan dengan plus. Karena depan ini adalah orang yang ada presentasi hari ini dan dia transfer hari ini. Gitu. Ya. Terus yang selanjutnya, ya, yang ribet, yang rese, ya, yang rewel, atau yang nolak, ya. Jadi ribet, rese, rewel, nolak itu sama, itu satu keluarga ini. Ribet juga nolak, rese nolak, rewel nolak. Jadi kalau Anda presentasi, ribet udah pasti nolak, rese pasti nolak. Ya. Nah, ini berapa orang? Contoh nih ya, misalkan nih Anda hari ini uang marketnya 10. Ini contoh aja. 10 ya. Nah, terus dari 10 ini Anda presentasi 5. Hari ini presentasi 5. Nah, dari presentasi 5 ini yang minat belum transfer itu berapa? Misal, ini contoh aja. 2. Ya. Terus yang macet ya. Yang macet 1 misalkan, yang macet. Ya, yang join 1. Ya, jadi Anda presentasi ya. Hari itu yang join 1. Langsung transfer ya. Nah, ini kan sudah berapa? 2 tambah 1, 3, 3 tambah 1, 4. Nah, berarti yang nolak berarti 1. Jadi totalnya 5. Ya, paham ya Ibu? Nah, ternyata ada yang join nih efek dari presentasi kemarin. 2 orang, nah Anda taruh di sini. Itu berarti sponsor Anda, leader Anda, saya kalau membaca laporan Anda, berarti 2 orang ini adalah orang yang join efek dari presentasi sebelumnya. Ya, terus kalau di sini misalkan Anda isi sisa uang market kemarin yang belum Anda presentasi, misalkan ada 10. Nah, berarti saya, leader Anda, mentor Anda, sponsor Anda membaca. Berarti Anda punya 10 uang market yang belum Anda olah kemarin. Ya, sisa kemarin. Ya, Anda isi di situ. Ya. Nah, dari sini saya harap Anda paham ya cara ngisi buku laporan harian ya. Karena ya saya terima kasih ya itu Pak Sumintar selalu mengevaluasi ya. Ya, luar biasa. Saya terima kasih ya Pak Sumintar ya. Itu beliau betul-betul peduli sama Anda Bapak Ibu. Walaupun Anda bukan timnya beliau, tapi dengan beliau ngingetin Anda itu luar biasa ya. Ya Anda harus berterima kasih sama beliau karena kalau salah bikin laporan artinya data salah kan. Kalau data salah ya berarti gimana? Solusinya juga salah. Ya, Anda evaluasinya juga salah karena datanya salah. Gitu. Nah, selanjutnya yang paling penting di sini nih, fondasi bisnis Anda. Generasi 1 Anda ini sudah ada berapa orang on system? Ya, nah di sini kan targetnya minimal kan 2 orang on system, 2 elang sejati, terus generasi 2 di sini
Ya, ada berapa orang on system. Nah, di sini Anda tahu targetnya berapa? Minimal kan 4. 4 orang yang on system, 4 elang sejati. Generasi 3. Ya. Di sini berapa orang yang on system? Ya. Minimal itu kan 8 orang on system. Nah, jadi Anda itu sekali lagi fokusnya itu di sini Bapak Ibu. Kalau Anda betul-betul sebagai seorang pengusaha, bukan pedagang, penjual atau karyawan, Anda akan mikirin ini Bapak Ibu. Anda tidak akan pernah mikirin sebelum ini jadi. Ya, Anda tidak akan pernah mikirin komisi, bonus dan sebagainya sebelum Anda ini jadi. Ya. Ya sekali lagi, sekalipun Anda nggak mikirin bonus komisi, selama itu sesuai dengan marketing plan, bonus Anda akan ditransfer kok Bapak Ibu. Nggak usah khawatir. Ya. Tapi bukan berarti itu jadi prioritas. Prioritas Anda ya ini, generasi 1 Anda ini sudah ada 2 orang sistem belum? Generasi 2-nya sudah 4 belum? Generasi 3 sudah ada 8 belum? Ini pondasi Bapak Ibu. Kalau pondasi Anda belum ketemu 248, itu artinya pondasi Anda belum jadi. Kalau belum jadi, maka generasi 4 sampai 20 udah pasti bermasalah. Jadi generasi 4 sampai 20 itu sebetulnya tergantung pondasi Anda. Jadi generasi 4 sampai 20 sebetulnya tergantung pondasi Anda. Pondasi kuat, otomatis lantai 420 kuat. Tapi kalau pondasinya kropos, ya otomatis generasi 420 kropos gitu. Ya. Naik. Jadi artinya buku laporan harian ini betul-betul akan sangat menentukan apakah Anda akan memenangkan pertempuran harian Anda atau tidak. Ya. Ingat, kalau Anda bisa memenangkan pertempuran harian, Anda juga pasti bisa memenangkan pertempuran mingguan. Pertempuran mingguan bisa Anda menangkan, pertempuran bulanan bisa Anda menangkan. Pertempuran bulanan bisa menangkan, pertempuran tahunan Anda bisa menangkan. Tapi kalau harian kalah, mingguan pasti kalah. Mingguan kalah, bulanan kalah. Tahunan apalagi udah pasti kalah. Jadi impian Anda itu tergantung ini, tergantung perang harian Anda ini. Makanya apa? Jangan Anda biarkan tim Anda itu tidak bikin laporan harian. Dan juga jangan sampai bikin laporan harian pun juga ngasal gitu loh. Karena ini jadi evaluasi. Ya, apakah mereka marketnya sudah betul, presentasinya dan sebagainya, fondasinya dan sebagainya. Karena salah di sini, sananya salah semua gitu loh. Kalau salah di sini, kesananya salah semua Bapak Ibu nanti. Sponsor Anda juga akan salah evaluasi, leader Anda, mentor Anda juga salah karena Anda salah bikin laporan. Ya makanya Anda sekali lagi lihat rekamannya ya. Dan lihat rekamannya, Anda pelajari bagaimana cara bikin buku laporan harian. Oke, kita masuk poin terakhir. Poin 4 ini adalah poin yang sangat-sangat menentukan sekali Bapak Ibu. Karena ini menentukan 80% kesuksesan Anda di bisnis ini. Yaitu apa? Anda harus menjalankan marketing langit. Marketing langit di sini menentukan 80% kesuksesan Anda. Nah, apa yang saya terangkan nomor 1 sampai nomor 3 tadi, itu marketing bumi namanya, Bro. Dan itu hanya 20% yang akan menentukan kesuksesan Anda. Karena ingat, tugas Anda ini hanya berikhtiar. Yang menentukan yang kuasa, Boy. Sehebat apapun Anda, kalau yang kuasa tidak menggerakkan orang join, ya nggak join. Sehebat apapun Anda, kalau yang kuasa tidak menggerakkan orang itu jadi koridor aktif, ya tidak jadi koridor aktif. Makanya dua-duanya Anda jalankan. Marketing langit Anda jalankan, marketing bumi Anda jalankan. Supaya ini totalnya jadi 100%. Ya, Anda marketing langit terus, tapi marketing bumi nggak dijalankan juga percuma. Ya, percuma Bapak Ibu. Ya, doa, tapi kalau nggak Anda action juga, Allah juga tahu gitu. Doa, pengen sukses, ya, pengen selamat dunia akhirat, tapi Anda tidak pernah mempraktekkan apa yang diperintah, apa yang dilarang, ya percuma kalau cuma doa-doa. Artinya kan cuma teori gitu. Ya makanya di sini Anda harus jalankan dua-duanya Bapak Ibu. Apa sih marketing langit Bapak Ibu? Yang pertama, Anda harus berdoa secara khusyuk. Jadi di ibadah apapun Anda, sesuai dengan agamanya Anda masing-masing, tolong Anda kalau berdoa itu secara khusyuk dan doakan impian Anda sama impian tim BBS. Jadi kalau berdoa,
itu doakan juga impian orang lain. Jadi Anda itu betul-betul bagaimana caranya bisa sukses berjamaah. Bukan sukses sendirian. Bukan sukses sendirian, tapi sukses berjamaah. Caranya gimana? Ya doakan impian Anda juga impian tim BPS. Nah itu Bapak Ibu, supaya bisa sukses bareng-bareng. Yang kedua adalah bersyukur. Nah penekanan saya di sini adalah apa? Jangan pernah Anda mengeluh. Apapun yang diberikan Tuhan kepada Anda hari ini, besok dan seterusnya, itu yang terbaik. Ya. Menurut Anda ya bagus, belum tentu menurut yang kuasa bagus. Menurut Anda baik, belum tentu menurut yang kuasa baik. Tapi kalau hari ini menurut yang kuasa baik, itu pasti yang terbaik buat Anda. Gitu. Makanya di sini jangan sampai mengeluh. Ketika Anda mengeluh, ingat ketika Anda mengeluh, tadi apa? Ya, kalau on system tidak boleh protes, tidak boleh mengeluh, tidak boleh alasan, tidak boleh menunda kan? Kalau Anda mengeluh itu artinya tidak bersyukur. Ya, jadi kalau Anda hari mengeluh, Anda nggak bersyukur. Lah, kalau Anda nggak bersyukur, jangan harap Anda bisa sukses. Ya, yang ketiga, bersedekah tiap hari. Ya, semampu Anda, semampu Anda. Rp500 tiap hari, Rp1.000 tiap hari, Rp2.000 tiap hari, semampu Anda, Bapak Ibu. Ya, ini untuk apa sih Bapak Ibu? Untuk supaya bisnis Anda itu diberikan kelancaran, kemudahan, Anda diberikan kesehatan, Anda terhindar dari hal-hal yang sifatnya bisa mencelakai Anda dan sebagainya. Itu dengan cara apa? Bersedekah tiap hari. Dan yang paling penting dari sini Anda akan betul-betul nanti suatu saat kalau Anda sukses itu tidak sombong. Anda menjadi orang-orang dermawan yang senang untuk berbagi kepada orang lain. Kenapa? Karena Anda sudah latih dari sekarang. Memang awalnya berat, ya, tapi walaupun berat, kalau Anda latih, Anda biasakan setiap hari, ini akan menjadi kebiasaan yang baik buat Anda. Sekali lagi di sini sesuai kemampuan Anda. Ya, jangan sampai Anda punya mindset seperti ini, Pak, nanti saya mau sedekah kalau sudah sukses. Sampai kapanpun kalau Anda ngomong begitu, Anda nggak sukses, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah Anda ngomong, ya, Pak, nanti saya sedekahnya kalau saya sudah sukses ya, Pak. Itu tidak akan pernah Anda bisa sukses kalau Anda ngomong gitu. Justru saat sekaranglah Anda itu sebelum sukses itu Anda sedekah. Sekaranglah saatnya Anda sedekah supaya Anda cepat sukses gitu, Bu. Ya. Yang keempat, berbuat baik. Ya, kepada siapa? Pada orang tua Anda. Mau dia sudah meninggal atau masih ada. Anda minta restu mereka ya supaya Anda diberikan kelancaran, kemudahan, keberkahan untuk menjalankan bisnis ini. Yang kedua adalah pasangan Anda. Ketiga adalah anak Anda. Selanjutnya adalah tetangga Anda. Yang adalah teman atau siapapun yang Anda temui. Anda harus berbuat baik. Perkara orang lain berbuat jahat itu pilihan mereka. Itu tanggung jawab mereka sama yang kuasa. Ingat, di bisnis ini bukan sekedar kita membangun kesuksesan di dunia. Tapi bagaimana bisnis ini bisa menjadi bekal kita untuk nanti di akhirat nanti. Bisnis ini menjadi apa? Batu loncatan kita supaya kita bisa sukses di sana. Ya, makanya di sini bukan hanya membangun hari ini income, sukses, bukan. Tapi bagaimana membangun hal yang jauh lebih luar biasa, yaitu kesuksesan kita di setelah kita meninggal nanti atau di akhirat nanti. Ya, jadi sekali lagi, marketing langit ini harus Anda jalankan Bapak Ibu. Karena apa? Ya, mungkin saja kita tidak sukses atau Anda tidak sukses selama ini. Mungkin ada marketing langit ini yang enggak Anda jalankan secara maksimal. Coba Anda introspeksi. Coba Anda evaluasi diri Anda masing-masing. Saya tidak tahu poin mana. Poin 1, poin 2, poin 3, poin 4. Ya. Ingat ya, kita sukses di sini bukan hanya sukses di dunia ya. Tapi bagaimana sukses kita ini juga bisa berefek, berimbas sukses di akhirat juga. Maka lakukan marketing langit. Ya, mungkin bisnis Anda tidak berkembang. Jangan-jangan ada poin 4 ini ya atau 1 2 3 4 ini yang enggak Anda jalankan secara serius. Ya, makanya berdoa secara luar biasa, bersyukur secara luar biasa, bersedekah tiap hari, berbuat baik kepada siapapun, terutama kepada orang tua Anda, pasangan, anak Anda, tetangga, teman, atau siapapun yang Anda temui. Ya. Ya, Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Anda, dan hari ini saya masih melihat masih ada yang kena tipu ya.
ya hari ini ya. Makanya tadi saya kasih pengumuman kepada Anda semuanya, tolong kalau ada orang yang minta pulsa, pinjam uang, ya, ya siapapun itu, yang minta nomor PIN, mau hari ini teman Anda, mau hari ini tetangga Anda, mau tim BBS, mau hari ini ngaku-ngaku dari Cimo, ngaku-ngaku leader Anda, ngaku-ngaku sponsor Anda, ngaku-ngaku mentor Anda, ya, tolong jangan Anda mengambil tindakan sendiri-sendiri. Ya, Anda harus konsultasikan langsung ke leader sama mentor Anda. Ingat itu ya, saya sudah sering mengingatkan kepada Anda. Ya, karena kalau Anda ngambil tindakan sendiri-sendiri, yang terjadi Anda itu udah pasti akan kena tipu. Wong sekarang itu yang namanya penipu itu gimana ya? Ya seperti kayak Bu Nur Alfama tadi, kalau teknologi makin canggih, menipu pun juga mereka yang penipu juga makin canggih. Ya, makanya Anda harus hati-hati, harus waspada. Caranya gimana? Kalau Anda dapat nomor WhatsApp baru atau apapun bentuknya lah, ya. Mau nomor WhatsApp siapapun itu, karena kadang-kala orang yang bajak itu bisa saja pakai nomor WhatsApp orang yang dipakai, yang biasa dipakai oleh teman Anda atau tim Anda atau sponsor Anda atau leader Anda. Dan biasanya mereka itu ya itu minta pulsa, pinjam uang, terus yang aneh-aneh lah pokoknya, yang sekiranya itu tidak normal gitu loh. Ya, maka Anda jangan langsung ngambil tindakan sendiri-sendiri. Anda wajib konsultasi ke leader Anda atau mentor Anda. Anda kan sudah punya nomor saya kan? Ya, insya Allah kalau Anda melakukan ini, langkah ini, konsultasi, Anda tidak akan kena tipu Bapak Ibu. Minimal ada waktu untuk Anda berpikir gitu loh. Ada waktu untuk Anda evaluasi. Tidak ujuk-ujuk Anda ngikutin apa yang mereka inginkan. Ya, ciri-cirinya itu minta pulsa, pinjam uang, minta PIN Anda, ya, tanya PIN Anda, ngakunya dari Cimo, ngakunya dari Kios Pulsa, nanyain PIN Anda, itu bisa saja terjadi. Dan Anda nggak boleh ngambil langsung tindakan. Anda harus konsultasi dulu. Ya, jadi saya minta mulai besok dan seterusnya jangan sampai ada kasus lagi ya. Ya, karena ini sudah berkali-kali saya ingatkan kepada Anda, ternyata masih ada yang kena tipu, masih ada yang kena penipuan. Makanya Pak, jangan ngambil tindakan sendiri-sendiri. Anda punya leader, Anda punya mentor, Anda punya nomor WhatsApp-nya mereka. Minimal kalau Anda konsultasi, itu ada waktu untuk Anda berpikir gitu loh. Nggak ngikutin apa yang mereka, nggak ngikutin yang diinginkan oleh penipu tadi. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, tolong sampaikan kepada mitra baru Anda atau tim Anda semuanya. Ya, jangan sampai ada yang kena tipu lagi. Mau dia pakai foto profil orang yang Anda kenal, pakai foto profil sponsor leader Anda atau mentor Anda, pakai foto profilnya mungkin tim BBS lainnya, ya, Anda tidak boleh ngambil tindakan sendiri-sendiri. Kalau dia minta pulsa, pinjam uang, atau minta PIN kalau dia ngaku dari Cimo, Kios Pulsa. Ya, pokoknya kalau ada chat yang aneh-aneh, Anda di luar kebiasaan gitu loh. Mau dia ngakunya siapapun, mau pakai foto profil siapapun, Anda harus konsultasi ke mentor. Ya. Minimal kalau Anda konsultasi itu Anda punya waktu untuk berpikir, untuk mempertimbangkan. Ya, apakah ini benar atau tidak. Ya, bisa ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya ingatkan pada Anda atau saya sampaikan materi pada Anda malam hari ini. Saya minta sekali lagi, mulai hari Senin besok Anda cek ya semua orang yang ada di grup core leader aktif atau di The Eagle Team, pastikan sosialisasikan minggu depan hadir semua. Ya, siapapun minggu depan nggak hadir bertiga kali bertutur dari minggu kemarin, minggu ini sampai minggu besok, maka Seninnya kita keluarkan. Dan tidak boleh alasan nggak tahu. Ya, saya kan nggak dikasih tahu Pak, nggak boleh. Nggak ada alasan itu. Karena sudah
kita ingatkan berkali-kali. Sponsor Anda sudah ingatkan berkali-kali, leader Anda sudah berkali-kali. Sehingga nanti Senin depan, ya bukan Senin besok ya, tapi Senin depan kita tahu siapa alat sejati Anda semuanya. Siapa koordinator aktif Anda semua. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin itu saja yang bisa saya kasih malam hari ini. Ya, terima kasih sekali lagi, sukses buat Anda semuanya. Be brothers, be yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.